Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswanya 1, 2, 3, 4, 5. Cowoknya cuma 2. Nggak salah ya, masuk akuntansi ya. Nggak, nggak mimpi kan ini ya? Nggak ya, ya wis. Ya kayak keadaan ini ya, sadar ya, masuk di akuntansi ya. eh oke. Teman-teman yang di online, selamat malam. Oke, saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Justita Dura, biasa di kampus Asia. Biasanya mahasiswa, teman-teman dosen memanggil saya dengan Bu Dura. Ya, saya bergabung di Institut Asia mulai 2015. Awal karir saya di manufacturing ya di Jakarta. Kebetulan waktu itu eh, di Asia membutuhkan dosen akuntansi dan kebetulan background saya memang eh, accounting di manufacturing ya. Jadi saya diberikan amanat untuk mengajar mengenai pengantar akuntansi satu, di mana pengantar akuntansi satu ini lebih pada dasar dalam pembuatan laporan keuangan yang nantinya teman-teman akan berlanjut ke mata kuliah lanjutannya. Kalau dasarnya mata kuliah ini teman-teman tidak menguasai, nanti akan kesulitan untuk di tahap selanjutnya, mata kuliah selanjutnya. Kemudian saya selain sebagai dosen pengajar ya, saya juga diberikan amanat sebagai kaprodi ya. Jadi mungkin nanti teman-teman yang ada hal-hal yang berhubungan tentunya dengan di prodi akuntansi bisa komunikasi dengan saya atau dengan Budila. Sudah ketemu dengan Budila ya? Mata kuliah apa? Beda ya? Belum ya? Oh ya wes, oke. Ya, Bu Dila itu juga partner kami di Prodi. Beliau selaku juga Sekprodi. Jadi sama aja. Kalau nggak ketemu dengan saya, bisa dengan Bu Dila. Oke. Kemudian teman-teman di sini backgroundnya memang ini kelas karyawan kan ya? Ya. eh, di tempat kerjanya memang sebagai accounting atau keuangan, tapi ada analisa. Oke, masih ada hubungan. Yang lainnya masih ada hubungan. Yang nggak berhubungan kira-kira apa bagian apa? 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 Ceker apa? Produk apa? Kayak QC mungkin ya? Beda lagi. Beda ya. Oke. Tapi masih nyambung. Mbak, maaf, bagian produk analis masih nyambung. Ini analis juga. Mbak, maaf, tadi apa Mbak? Jenengan bagian? Ya, masih nyambung juga. Yang kasih juga, Mbak, masih nyambung produksi. Terus yang sebelah kanan sendiri belum bekerja. Nah, ini kesempatan. Teman-temannya sudah bekerja, siapa tahu di situ ada lowongan ya. Kesempatan teman-teman kuliah di sini untuk membangun relasi ya. Siapa tahu di tempat sebelumnya gajinya masih UMR ya, di tempat yang lain, di tempat temannya ternyata membutuhkan untuk level yang lebih tinggi. Kan tujuan teman-teman kuliah di sini apa sih orientasinya? Pertama, pasti pengen pekerjaan yang bagus, pengen sukses, pengen apa membanggakan orang tua, ya kan? Kalau teman-teman levelnya kayak, oh saya lulus SMA, saya bekerja sudah selesai, ya. Tapi kan cita-cita teman-teman di sini panjang, ya, masih punya harapan yang panjang. Galilah selama masih muda. Saya sedikit pengalaman, cerita sebelum kita ke materi. Dulu saya waktu SMA, saya sudah bekerja. Ya, kenapa? Walaupun orang tua saya mampu membiayai saya, tapi bukan berarti diuji diberikan materi saya akan menjadi lebih senang. Enggak. Saya belajar bagaimana memulai mencari uang itu betapa susahnya. Ya, dari SMA saya kelas SMA kelas 2 kelas 3 saya sudah bekerja. Tapi membagi saya bekerjanya adalah setelah sekolah itu. Mulai kuliah juga saya juga sudah bekerja. Ketika saya belum lulus, saya sudah ditawari pekerjaan. Ijazah saya belum keluar. Saya ditawari di perusahaan yang cukup lumayan, ya.
Kenapa? Saya ceritakan di CV saya punya pengalaman ABCDE. Kebanyakan teman-teman kalau di CV cuma menyampaikan saya pengalaman ngajar dari tahun ini sampai tahun ini bekerja di PT ABC sudah, tapi tidak menjelaskan ngapain aja kamu di situ. Ya, misalnya saya sebagai kasir, tugasnya apa? Kasir itu apa? Memanage keuangan. Ya, bahasanya dilebihkan aja. Ya, supaya HRD tertarik dengan kita. Ya. Kemudian saya kuliah sebelum saya lulus, saya sudah dapat tawaran pekerjaan. Ya, karena pengalaman saya yang banyak. Ya, ketika saya kerja sebelumnya, saya pindah ke tempat yang lain, saya pengen cari apa gaji yang lebih besar pun, pengalaman saya juga saya ceritakan, ngapain aja saya ceritakan. Ya, itu menjadi poin plusnya. Jadi kalau teman-teman di sini apalagi sudah pengalaman pekerjaan, gali informasi hal-hal yang mendukung dari pekerjaannya teman-teman. Ya, maksudnya gini, misalnya di situ ada tugasnya teman-teman adalah accounting. Tapi saya disuruh kontrol produksi. Gak apa-apa. Ya, cari pengalaman sebanyak-banyak. Nanti bisa jadi ceritanya CV-nya teman-teman ketika mau pindah di tempat yang lebih bagus. Gitu. Apalagi kalau ada yang temannya memang belum bekerja. Bagaimana cari pengalaman 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 kerjanya? Kalau tidak punya pengalaman, minimal nilainya teman-teman selama masa studinya itu bagus. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau secara nilai studinya bagus, artinya apa? Pihak perusahaan akan menilai, oh lah, wong nilainya api. Secara tidak langsung dia kuliahnya bagus. Kalau kuliahnya dia bagus, paling nggak dia bisa memajukan perusahaan. Itu poin plusnya di situ. Jadi jangan bukan berarti, oh saya punya pengalaman saya tidak bisa bekerja yang lebih baik. Enggak, semua ada tahapannya. Itu ya. Oke. Eh kemudian kurikulum ya, kurikulum kita di sini sudah menggunakan outcome based education. Jadi melihat output outcome yang akan teman-teman nanti dapatkan selama perkuliahan. Maksudnya gini, kita fokuskan perkuliahan ini pada hal-hal yang memang ada hubungannya dengan pekerjaan nantinya ke depannya. Itu dalam dunia kerja mungkin bisa dibahas tapi tidak. Capaian kita adalah di prodi akuntansi ini teman-teman lulus dari akuntansi ini bisa nantinya mungkin kerja accounting atau konsultan pajak atau sebagai auditor ya atau bisa juga kerja di BUMN ya itu harapan kami. Nah, RPS ini sudah kita godok dari beberapa yang lalu ya dan kita matangkan yang nantinya tentunya buat kemajuan Institut Asia dan kebaikan buat teman-teman semua yang kuliah di sini. Oke, kalau RPS mungkin nanti akan saya share juga materi nanti akan di-share juga ya. Jadi saya biasanya kalau ngajar PA 1 ya di kelas reguler, saya tidak menyarankan teman-teman membawa buku-buku kayak gini. Kenapa? Karena pelajaran akuntansi itu hanya hanya membuat tabel dan hitung-hitungan. Dan tabelnya itu panjang-panjang. Jadi kalau pakai kayak gitu biasanya tabelnya kepotong. Itu kalau kelas reguler. Ya, saya sarankan pakai buku besar, buku yang besar itu ya. Nah, saya sarankan biasanya kayak gitu. Ya karena ini kelas karyawan, nanti mungkin kalau misalnya ada tugas, teman-teman bisa mengumpulkannya boleh by Excel atau pakai kertas folio bergaris gitu ya karena kalau kayak gitu Pak bahasanya kepotong gitu. Oke, kemudian karena kita perkuliahannya ini 14 kali pertemuan, 7 kali tatap muka, jadi sekali pertemuan dua dua pertemuan ya. Jadi saya mungkin akan memadatkan materi-materi mana yang memang buat acuan teman-teman ke depannya. Kemudian kita tidak ada UTS ya, jadi langsung UAS. Saya biasanya kalau UAS itu apa namanya di waktu UAS saya biasanya take home ya. Jadi nanti teman-teman di pertemuan terakhir sudah menyajikan soal, silakan teman-teman nanti mengerjakan. Ya, dikumpulkannya biasanya di waktu UAS atau biasanya atau bisa dititipkan di BA atau biasanya saya pakai soft file gitu.
Oke, apalagi ya? Kalau kontrak itu buku ya tentang pengantar akuntansi. Yang pada intinya pengantar akuntansi ini sama. Kenapa? Karena dasar sekali dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi bukunya monggo terserah teman-teman mau pakai yang mana. Dirasa memang teman-teman mudah menangkapnya, membacanya, boleh pakai acuan yang buat teman-teman. Oke, kemudian itu sih kalau kontrak kuliah sih. Kita langsung ke materi saja. Oke, sambil menunggu share screen yang di Zoom ya, saya mau tanya dulu. Eh, akuntansi, menurut teman-teman itu apa sih akuntansi itu? Jangan secara teori ya, nggak usah secara teori. Akuntansi itu apa sih yang teman-teman ketahui? Mungkin yang online ada yang boleh di chat ya. Akuntansi itu apa? Kalau yang offline ya, yang di ruang teater menurut teman-teman apa? Ya, itu bisa. Oke, ya. Makasih, ya. Oke. Apa akuntansi itu? Oke, kerangka penyusunan laporan keuangan. Yang lain? Yang teman-teman ketahui tentang akuntansi apa sih? Hitung-hitungan, Bu. Ngitung duit dan itu duitnya udah duitku pisan ya, dan angkanya banyak ketahuan Bu kalau uangnya banyak kelihatan, saya semangat ngitungnya lah, ini loh uangnya nggak ada, uangnya perusahaan pisan ya kan. Apa apa akuntansi itu apa? Nggak usah secara teori dan teman-teman ketahui aja apa kira-kira. Oke, akuntansi itu adalah berhubungan dengan uang pasti, ya nggak? Ya. Oke, proses apa itu? Proses pencatatan keuangan secara ringkas. Oke, itu sudah masuk ke teori. Ya, berhubungan dengan angka. Ya, akuntansi itu berhubungan dengan balance ya. Biasanya harus balance antara pengeluaran dan masukan harus balance. Ya, akuntansi itu tidak boleh dihafal. Karena kalau hafal pasti bingung. Ya, nanti kita bermain logika supaya nggak dihafal. Akuntansi nggak bisa dihafal ya, kita bermain logika. Kemudian akuntansi itu biasanya teman-teman sudah dapatkan di waktu masih kecil ya, dikasih uang 1.000. Nduk, aku beli no garam, hargane 500, uangnya 1.000. Ini harus kembali. Ya, itu kan sudah belajar akuntansi sebenarnya dari teman-teman dari kecil. Nah, di dalam kelas ya di nantinya saya akan membuat teman-teman lebih apa ya mudah menerima ya karena wis teman-teman itu wis pulang kerja dapat mata kuliah hitung-hitungan pisan ya gitu ya. Apa? Membantu para stakeholder dan kreditur mengetahui kesehatan perusahaan. Waduh, ini sudah levelnya, kalau kesehatan perusahaan ini sudah levelnya nanti di mata kuliah analisa laporan keuangan. Terima kasih Najwa Putra Iba. Ya, terima kasih. Oke, nah ini akuntansi. Akuntansi itu adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Ya, siapa pihak-pihak yang berkepentingan itu? Ya, sebelum ke pihak-pihak berkepentingan, ini kalau menurut Komite American Institute bahwa akuntansi itu adalah seni. Ternyata selain di prodi DKV, akuntansi ini juga ada seninya. Dari seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang tentunya sifatnya adalah tentang keuangan. Ya, biasanya dalam satuan uang. Oke, kemudian nanti kita interpretasikan. Ya, tapi tidak sampai kita interpretasikan ya, karena PA1 ini masih dasar. Interpretasikan nanti pada mata kuliah analisa laporan keuangan. Boleh, nice sih. Mau geser ini enggak mau bocah. Geser ini enggak mau. Oke, nah ini pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi. Ya, ada pihak di dalam perusahaan itu
Oke, ada pemegang saham. Siapa pemegang saham? Ada yang tahu pemegang saham itu siapa? Investor. Biasanya kita sebut dengan investor. Siapa investor itu? Pihak yang menanamkan modal. Oke. Kemudian ada pemerintah. Ya. Kenapa pemerintah perlu informasi akuntansi? Biasanya berhubungan dengan apa? Pajak. Betul sekali. Next. Oke, nah ada kreditor, ya. Fungsinya untuk apa? Kreditor tahu informasi akuntansi. Apa? Fungsinya untuk apa kreditor? Paling enggak kreditor itu tahu ya kapan orang tersebut mau bayar sesuai dengan jatuh tempo, ya. Oke, kemudian supplier. Kalau supplier jelas ya, kalau kita mau, misalnya kita sebagai supplier perusahaan A, kita mau apa perusahaan A itu mau beli barang ke kita tetapi secara kredit. Jangan mau langsung memberikan secara kredit. Kita lihat dulu kredibilitas perusahaan itu seperti apa. Jangan sampai kita memberikan kredit, tahu-tahunya dia nggak mau bayar. Ya. Oke, kemudian serikat pekerja. Jelas ya kita sebagai karyawan, apalagi kalau kita misalnya kerja di bagian keuangan atau accounting ya, minimal kita tahu, oh perusahaan ini pantas utangnya segunung ya. Saya nggak lama-lama di sini, paling nggak saya sudah bisa kabur duluan sebelum perusahaan ini kolab. Ya minimal filter pertama kalau orang accounting atau keuangan paham tentang akuntansi gitu. Kemudian calon investor jelas ya. Next. Oke, nah pemakai informasi akuntansi kita bedakan menjadi dua, pihak internal dan eksternal. Ya, kalau jelas adalah orang-orang yang ada hubungannya dengan internal perusahaan. Siapa aja? Ya, kalau eksternal jelas ada kreditor, pemerintah, investor, ya, supplier itu di luar dari perusahaan. Kalau internal ya kita sendiri. Ya, karyawan, manajer, direktur, ya, itu kalau pihak internal. Oke, nah ini hal-hal yang mengapa sih mereka perlu informasi akuntansi, ya. Oke, kalau internal, yang pertama adalah biasanya mengetahui jalannya keuangan ini untuk tujuan ke depan itu seperti apa, proyeksinya seperti apa. Nah, nanti teman-teman tentang proyeksi biasanya dapat mata kuliah di penganggaran ya. Next. Oke, kalau eksternal, nah ini contohnya yang pertama adalah investor ya, tadi untuk menanamkan modal ya. Kemudian karyawan ya, teman-teman harus tahu loh, ini loh perusahaannya jarene profit, gajiku kok meng sak juta ae. Nah, teman-teman harus patut tahu informasi akuntansinya di perusahaan kayak apa. Katanya loh karyawannya mencapai target, tapi kok nggak pernah dikasih bonus. Nah, teman-teman minimal paham kondisi keuangan di perusahaan. Oke, kalau bank jelas ya memberikan kredit ya. Kemudian kreditur juga tahu jumlah nasabahnya kalau di bank ya misalnya berapa yang terhutang, customernya berapa yang terhutang. Oke, kalau pelanggan biasanya kita pengen tahu pelanggannya itu mau balik lagi ke kita enggak ya. Oke, kemudian pemerintah tadi sudah jelaskan mengenai pajak. Yang terakhir adalah masyarakat. Nah, kalau masyarakat ini biasanya nanti hubungannya dengan CSR ya, Corporate Social Responsibility. Di nanti teman-teman dapat di mata kuliah akuntansi manajemen. Ya, misalnya ada perusahaan besar ya, kok jalannya rusak, jalannya kok rusak. Bagaimana perusahaan itu sampai mau bangun jalannya itu padahal jalan apa dekat sama pabrik misalnya. Ya, paling enggak ya bantulah dalam program CSR-nya, misalnya seperti itu. Next, informasi akuntansi ya. Menurut Belkowi tahun 2000 mendefinisikan bahwa informasi akuntansi ini bersifat kuantitatif. Artinya apa kalau kuantitatif? Nyata, ada angkanya, gitu ya. Kemudian biasanya informasi ini diperkuat dengan bagaimana nantinya perusahaan ini akan melakukan pengambilan keputusan, gitu ya. Next.
Oke. Nah, biasanya informasi itu buat apa? Operasional ya. Kita pengen tahu. Kemudian next, Mas. Nah, ini ya, adanya data informasi akuntansi manajemen, tapi kalau misalnya teman-teman di bagian operasional, ya. Kemudian informasi akuntansi manajemen, ya nanti teman-teman dapat informasi lebih dalam lagi di mata kuliah Akmen. Kemudian akuntansi keuangan, teman-teman nanti juga dapat informasi lebih dalam lagi di akuntansi keuangan. Ada akuntansi keuangan menengah dan lanjutan. Oke. Kemudian ada, oh ini anu, apa biasanya di mata kuliah SIA, ya. Oke. Ada juga kita ada mata kuliah etika, ya. Budgeting ini di penganggaran nantinya. Kemudian ini informasi tambahan. Nah, di mata kuliah, sorry, di kurikulum kita nanti teman-teman akan dapat eh, biasanya additional information-nya itu merambah ke internasional. Jadi ada mata kuliah international finance dan teman-teman beruntung sekali di NIM 24 ini teman-teman nanti akan dapat praktek audit berbasis teknologi dan pajak berbasis teknologi. Selama ini kalau dilakukan mungkin teman-teman tahu ya, audit itu pakai manual, ngecekin laporan keuangan ini dengan buktinya benar atau tidak. Ya, mengeceki secara manual. Nanti pakai buku kayak gini sudah tidak pakai buku lagi. Buku hanya buat acuan soal. Ya, tapi cara pengerjaannya teman-teman sudah apa? Berbasis digital. Ya, itu audit dan pajak. Pajak nanti juga teman-teman dapat praktek pajak juga dapat berbasis digital. Ya, sudah tidak ada eh, kertas lagi ya karena semuanya sudah digital. Jadi teman-teman harus manfaatkan perkuliahan di selama 3,5 tahun ini ya. Nantinya manfaatkan ada hal-hal yang menarik teman-teman dirasa, oh aku harus keilmuanku di situ, kuasai bener ilmunya di situ. Gitu ya. Oke, next. Ini kegunaan, saya rasa nggak usah Mas, next aja. Oke, nggak perlu. Ini nanti teori aja, teman-teman lebih dibaca sendiri ya. Ini karena teori. Saya lebih ke, nah ini aja. Apa bedanya akuntansi dengan pembukuan? Nah, mungkin teman-teman kalau di perusahaan ada yang bilang pembukuan. Pembukuan itu apa sih? Apa bedanya? Setahu saya loh Bu, sama pembukuan sama akuntansi itu berbeda ya. Bedanya adalah kalau akuntansi itu mendesain bagaimana sistem pencatatannya ini mudah dibaca oleh pihak-pihak yang tadi berkepentingan. Kemudian menyiapkan laporan keuangan berbasis data, ya. Kemudian menginterpretasikan laporan keuangan. Perusahaan laba 1M. Maksudnya apa laba 1M? Apakah laba ini 1M ini bisa digunakan sepenuhnya untuk operasional? Belum tentu. Karena bisa juga perusahaan punya namanya cadangan. Ya, sisa laba, laba usahanya misalnya. Nah, bedanya dengan pembukuan adalah kalau pembukuan itu adanya aktivitas di dalam data usaha. Contohnya seperti ini. Next, Mas. Oh, ini sistem. Next lagi ada nggak? Nah, ini kan namanya pembukuan. Teman-teman kalau mungkin lihat di perusahaan, ya bukan perusahaan, warung wis. Ya, saya mau mendirikan warung ya. Saya punya modal awal 5 juta. Buat beli 1,2 juta, dijual 800, saldonya tinggal 5,3 juta. Ini namanya pembukuan. Ya, tapi kalau akuntansi mulai dari jurnal, buku besar, membuat apa posting ke buku besar, kemudian apa jurnal penyesuaian sampai laporan keuangan itu bisa terbaca. Itu namanya akuntansi. Ya, walaupun secara ini kita tahu, oh saldoku tinggal segini, tapi teman-teman apa bisa baca berapa labanya ini? Labanya berapa? Banyak ya, banyak ya, kita bisa melihat, kita mengukurnya, oh ini dulu dikurangi ini aku kulaan piro, sisaku berapa, tak tak hitung di ini labanya. Tapi kalau berbasis accounting apa akuntansi sudah
terinci dari awal membuat namanya menjurnal, buku besar, sampai laporan keuangan. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman ketahui bahwa kalau kita pinjam uang ke bank, kadang-kadang tidak mau kalau pakai kayak laporan kayak gini. Ya, karena ini hanya sebagai bukti transaksi aja, belum membentuk namanya laporan keuangan atau berbasis akuntansi itu tadi. Sampai sini sedikit paham ya? Tetap masih semangat ya? Ya, oke. Aku takutnya ngantuk soalnya hitung-hitungan nanti ya. Next. Nah, kalau di akuntansi eh sebelumnya tadi Mas, sebelumnya tadi sebelumnya. Nah, ini yang mengemukakan tentang eh akuntansi itu merupakan sistem tata buku berpasangan ya. Ini agak curhat sedikit. Akuntansi ya wis berpasangan. Teman-teman sudah berpasangan belum? Oh sudah, ya alhamdulillah wis retok payu gitu ya minimal ya. Oke, jadi Lucia Pacioli dia adalah ayah dari accounting yang menyatakan bahwa akuntansi itu adalah harus berpasangan. Buktinya berpasangan di mana? Next, Mas. Next. Nah, ini yang dikatakan berpasangan. Next. Posisi aktiva atau aset atau harta itu harus sama dengan pasiva. Ya, ini harus balance. Kalau aktivanya 1 juta, pasivanya juga 1 juta. Kalau aktivanya 500, pasivanya 250, itu jenenge nggak balance. Ini namanya akuntansi. Jadi harus balance. Di mana pasiva itu adalah hutang ditambah modal atau ekuitas. Ya, jadi kalau aktifannya 1 juta, hutangnya 500, ekuitas ya juga kudu 500. Kalau ekuitasnya enggak 500, berarti pencatatannya ada yang salah. Kalau enggak balance harus diapakan? Harus dicari. Ya, nanti teman-teman akan menjadi pertanyaan. Ditanya sama auditor internalnya perusahaan. Mana sisanya walaupun 500 repes ya, tetap harus dicari. Ya. Nah, makanya tadi saya bilang, inilah akuntansi ngitung utang apa ngitung hitung-hitungan tapi uangnya nggak ada. Ya, kalau uangnya ada kurang 500 kita tinggal nomboi. Nah, ini kan nggak ada uangnya. Ya, jadi kita harus memikirkan mana yang nggak balance itu di mananya. Next, Mas. Nah, di mana posisi aktiva itu di debit, pasiva itu di kredit. Ya, ini harus balance. Sampai sini ada pertanyaan, mungkin yang online ada pertanyaan. Aman ya kayaknya ya. Oke, next. Ini, nah, oke. Nah, saya bilang tadi, akuntansi itu nggak boleh dihafal. Sorry, nggak boleh apa? Ya, nggak boleh dihafal. Harus berlogika. Saya ngambil contoh misalnya, Mbak, jenengan namanya siapa? Ania. Nia ya. Maaf, di sini tadi berangkat ke kampus naik apa? Naik motor. Oke. Sebelahnya Mbak siapa namanya? Mbak Okta. Nah, Mbak Nia ini eh ke kampus naik motor. Mbak Okta kebetulan bawa mobil. Mbak Nia ini jealous, ya. Wah kok enak men ya kuliah bawa mobil. Gajinya sepiro sih langsung mulai julid ya toh. Kerja lo menang Indomaret ngono numpak mobil misal kayak ya kan. Nah, Mbak Nia ini jealous ya kan. Apa punya mobil wong saya aja loh naik ke kampus cuma naik sepeda motor. Karena Mbak Nia ini ya awalnya cuma punya sepeda motor, iri sama Mbak Okta, dia nggak mau kalah. Dia ke kampus naik pesawat. Ya, misalnya ya. Ya, misalnya naik pesawat langsung turun di rooftop ya Mas ya. Langsung turun di rooftop ya misalnya ya. Ya. Nah, Mbak Nia yang awalnya cuman punya sepeda motor, lalu beli pesawat, hartanya bertambah nggak? Harta bertambah posisinya di debit. Sampai sini ada pertanyaan? Logikanya gitu ya.
Kalau harta bertambah, posisinya ada di debit. Ya, yang online paham ya kalau yang online ya. Jadi gitu logikanya. Awalnya Mbak Nia tadi cuman punya sepeda motor, akhirnya pengen beli pesawat, hartanya bertambah, harta bertambah itu di debit. Ya, kemudian ternyata berapa minggu kemudian pesawatnya jatuh. Ya, wes bahaya ini kalau naik pesawat. Pesawatnya jadi nggak punya harta pesawat, hanya punyanya sepeda motor. Hartanya menjadi berkurang, harta berkurang posisinya di kredit. Jadi jangan dihafal. Sopo sing harga hafal no sakmene ya ujian mbok sampai semester 8 ya rapal, harus di logika. Oke ya, paham ya. Berikutnya yang kedua. Mbak, namamu siapa? Diana. Oke, Mbak Diana ya. Kebetulan kuliahnya dibiayai orang tua misalnya ya. Nah, karena SPP-nya semester ini naik ya, uang orang tua cuma ngasih jatah 3 juta. Ternyata SPP-nya naik menjadi 3.500.000. Kuranglah 500. Pinjem sama teman sebelahnya, Mbak namanya siapa? Velin ya pinjam Vel aku pinjem 500 Vel sebelumnya aku main cuma punya uang 3 juta dikasih orang tua aku bayarnya SPP kurang harusnya bayarnya 3,5 saya pinjem dong 500 ke Velin yang awalnya Mbak ini nggak punya hutang tiba-tiba pinjam ke Velin hutangnya bertambah nggak hutang bertambah di kredit wis siapa sih yang bingung belajar pisan ya ya akhirnya paham ya. Berarti nanti kalau gajian minus salah no teorinya ya. Oke. Ya. Kemudian beberapa hari kemudian ternyata sudah punya uang dikembalikan, ya. Uangnya sudah dikembalikan, utangnya sudah kembalikan. Dikembalikan artinya hutang berkurang. Hutang berkurang posisinya di debit. Hutang ini sifatnya bukan permanen ya, sifatnya sementara. Jadi harus mengembalikan. Ya kan? Kalau di Al-Quran kan gitu ya, Mas. Hutang harus dikembalikan gitu ya. Wajib ya. Iya. Iya, ditagih di akhirat ya. Oke, ya udah bodoh-bodoh nih ketemu yang akhirat ya kan. Berarti nggak ditagih ya. Oh, salah ya. Oke, kemudian modal. Misalnya, Mbak Okta mau buka usaha kafe. Kebetulan ketemu dengan Bu Dura. Bu, saya ini punya kafe yang prospeknya sangat bagus loh. Di daerah Sudimoro ini. Ya, kalau dikirakan omsetnya bisa puluhan juta. Tapi saya nggak punya modal, Bu. Bagaimana kalau Ibu invest di kafe saya ini? Yang awalnya Mbak Okta ini nggak punya modal, kenal dengan Bu Dura, saya pinjemin uang modal, modalnya bertambah. Modal bertambah menjadi kredit. Kenapa? Karena modal itu harus dikembalikan karena sifatnya sementara. Ya, modal yang dikembalikan berkurang di debit. Oke. Kemudian pendapatan dan penjualan. Apa bedanya pendapatan dan penjualan? Ada yang tahu? Apa bedanya pendapatan dan penjualan? Oke, yang lain? Bedanya adalah kalau pendapatan itu diakui untuk perusahaan jasa. Kenapa? Perusahaan jasa nanti teman-teman lihat di laporan keuangan. Pasti bukan namanya penjualan, tapi pendapatan. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai barang. Jadi pengakuan yang dia peroleh diakui sebagai pendapatan. Itu kalau perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang maupun manufacturing menyebutnya adalah jualan. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah pulang dari sini ternyata buat laporan keuangan, oh salah itu bosnya disalahi. Aku loh semalam wis belajar Mbak Budura. Cari ini bukan penjualan tapi pendapatan. Salah itu bos. Sampean kudu nyekolah aku sing pinter ya dah. Wis rugi aku sekolah di Asia ora pinter gitu ya. Oke, sama pendapatan dan penjualan. Ya, sifatnya juga sementara. Saya mau jual barang, kemudian hasil perolehan dari penjualan itu saya belanjakan lagi. Ya, buat modal lagi, ya kan? Untuk bisa dijual kembali, ya. Makanya penjualan bertambah,
di kredit, berkurang di debit. Sifatnya juga sementara. Sama seperti dengan hutang maupun modal. Ya. Kemudian kalau beban, loh Bu, beban kok berbeda, malah bertambah di debit. Kenapa wong beban hidup saya loh Bu, wakeh Bu, ya toh, kok malah bertambah di debit. Ya, karena beban ini yang awalnya teman-teman tidak ngekos, akhirnya ada biaya kos. Ya enggak? Biaya kos ini bertambah, makanya bertambah di debit. Ah, saya enggak ngekos ah, kebetulan saya punya pacar. Di situ ada calon mertua saya, wes saya tinggal di calon mertua aja. Enggak sih dong kos, kosnya berkurang di kredit. Begitu pula laba sama rugi, ya. Laba sama rugi nanti kita belajari di laporan keuangannya aja. Jangan di sini, kalau di sini nanti bingung. Dari aktiva atau harta, utang atau kewajiban atau liabilitas, ekuitas atau modal, pendapatan atau penjualan, dan beban atau biaya. Ada pertanyaan? Hah, logika ya? Masih belum ya? Yang online apa ada pertanyaan? Aman kayaknya ini. Oke. Kalau ada tanya silakan langsung chat ya. Kalau ada tanya, next, Mas. Ini, oke, next. Habis ini sejarah ya. Nggak usah saya jelaskan ya sejarah. Takutnya wis bengi ngantuk nanti ya. Mending cerita nabi-nabi yo. Ya salah ya. Oh salah ya. Kita nanti teman-teman baca sendiri ya sejarahnya mulai dari akuntansi itu seperti apa. Ini kayaknya eh sudah kayaknya. Nggak usah. Langsung di pertemuan kedua aja. Oke, saya biasanya kalau reguler baru apa tak kasih studi kasus. Ini nggak usah. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Hmm? Hmm? Oke, gini, misalnya mbaknya ini sebelumnya tinggal sama orang tua, ya kan? Tinggal sama orang tua karena rumah dari kerjaan, tempat kerja ke rumah ini jauh, akhirnya mbak ini ngekos. Yang awalnya nggak ngekos, akhirnya jadi kos kan? Jadi ngekos itu nambah biaya nggak? Ya nambah pengeluaran kan? Makanya bertambah di debit. Nanti kita ke studi kasus biar teman-teman nggak bingung. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Oke. Transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Ya. Tadi kita sudah dasarnya kita sudah dapat ya. Eh, nah, sebelum ke transaksi ya, saya mau jelaskan dulu mengenai siklus akuntansi. Di mana siklus akuntansi itu adalah tahapan mulai dari terjadinya sampai penyusunan laporan keuangan itu sehingga laporan keuangan itu bisa dibaca. Ya, bisa kita interpretasikan. Next, Mas. Nah, ini siklusnya. Dari bukti pertama dari bukti transaksi. Ada yang tahu apa bukti transaksi? Boleh? Ya, ada lagi? Teman-teman kalau beli di Indomaret dapat apa? Struk, nota, invoice, faktur. Itu namanya bukti transaksi. Gitu ya. Oke. Nanti jangan-jangan pulang dari sini anu ya sudah melakukan pembukuan. Well, bulan ini saya dapat gaji segini ya kan. Pengeluaran itu teori ini ya. Saya sendiri yang orang akuntansi ya gak iso dihitung ya. Itu akhirnya apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Contohnya apa? Kalau apalagi kalau kita sudah berumah tangga ya, ono tonggone loro metu duit padahal uang itu tadi buat alokasi yang lainnya metu duit urung bayar arisan urung bayar apa-apa ya gak bisa ya itu teorinya katanya bisa ya saya sendiri yang dosen akuntansi ternyata ya bisa melawan teori ternyata oke. Baru butir transaksi muncul, kita harus melakukan penjurnalan, ya. Kemudian kita posting ke dalam buku besar. Lalu kalau ada buku besar sudah kita posting, kita dapat namanya neraca saldo. Oke. Nah, kalau ada penyesuaian, biasanya penyesuaian karena apa? Ya namanya manusia ya, pasti tempat salah ya. Harusnya ditulisnya 1 juta, tapi nulisnya 10 juta, nolnya kakean. Kalau teman-teman masih manual, bisa dicoret, bisa di tip X, bisa dihapus. Bagaimana kalau sudah teman-teman misalnya pakai aplikasi, masa di delete? Setiap transaksi yang di delete akan terbaca. Ini buat apa? Ya, kita lakukan namanya penyesuaian.
Oke, kemudian kalau ada penyesuaian kita juga harus melakukan buku besar kembali. Oke, muncullah namanya neraca saldo setelah disesuaikan karena ada penyesuaian tadi. Kemudian penyusunan laporan keuangan, ya. Next, Mas. Nanti ada neraca lajur, ya. Ini di pertemuan ke-6 ada neraca lajur. Next, eh, ada jurnal penutup, ya. Kemudian ada jurnal pembalik. Oh, neraca saldo dulu. Baru terakhir adalah jurnal pembalik. Periode akuntansi kita dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ya. Artinya kalau misalnya tahun ini sampai 2024, 2025 kita mulai lagi dari penjurnalan. Ini harus ditutup. Jurnalnya harus ditutup. Ya, tidak boleh benar kita memang melanjutkan, tapi transaksi di tahun tersebut harus kita closing. Ya, biasanya kalau dikerja di accounting itu kan tahun apa kerja di bank, biasanya kan pulangnya malam-malam. Ya karena apa? Ya karena ini, closing ini, siklus ini. Ya, next, next Mas. Oke, ini cukup. Nanti satu semester kita bahas ini, ya. Bahas ini saja kita satu semester. Ya, ini saja Bu. Aku sing ngelurung apa-apa Bu. Ini aja ya siklus wakeh ya. Oke, next. Nah, ini transaksi. Semua kegiatan perusahaan yang diukur dengan satuan uang itu namanya transaksi. Oke, next, Mas. Nah, ini macam-macamnya bukti transaksi. Ya, ada nota, coba Mas. Nah, ada bukti kas masuk. Biasanya apa bukti kas masuk itu? Pembayaran dari customer. Ya, di bukti kas masuk. Terus ada lagi bukti kas keluar. Ini apa? Bayar telepon, bayar listrik, bayar gaji. Ya, itu masuk di bukti kas keluar. Yang adalah bukti memo. Apa bukti memo? Misalnya kalau ada cek atau giro, ya ada jatuh temponya untuk bisa dicairkan. Itu mereminder kira-kira itu cair kapan ya? Kita bukti dengan bukti memo. Atau akan ada gaji karyawan yang misalnya belum mengambil gaji, ya kita menggunakan bukti memo. Oke, next. Nah, ini apa bedanya cek dan giro? Teman-teman yang sudah bekerja pasti tahu. Apa bedanya cek dan giro? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Giro? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tapi tidak bisa dicairkan ya, karena hanya pemindah bukuan. Ya, pemindahan dana atau pindahan bukuan. Yang bedanya yang jelas di sini. Next, Mas. Ya, ini ya. Kalau giro ada nomor rekening yang dituju atas nama dan banknya. Tapi kalau cek tidak ada ya. Boleh yang mencairkan siapapun karena tidak ada yang ditujukan kepada siapa. Ya, bedanya di situ. Jadi kalau teman-teman di apa dikasih cek sama misalnya di sama perusahaan dikasih cek teman-teman paham. Oh, ini maksudnya suruh mencairkan ya. Tapi kalau dikasih giro, oh artinya ini suruh mindahkan di rekening yang dituju. Berarti nggak mungkin bawa pulang uang karena pakai giro gitu ya. Misalnya next. Nah, bedanya di situ ya. Oke, sekarang rekening. Rekening ini adalah daftar akun ya yang fungsinya nanti buat teman-teman melakukan penjurnalan. Oke, next Mas. Penggolongan rekening ya, ini ada rekening real, biasanya ada di neraca. Kalau rekening next, biasanya terdiri dari aktiva, hutang, dan ekuitas yang ada di neraca. Kalau rekening next, Mas, nominal biasanya ada di laporan laba rugi, yaitu cuma ada pendapatan atau penjualan dan biaya. Nanti bedanya di mana? Nanti saya tunjukkan. Next, Mas, ada nggak? Apa ini saldo normal kayak tadi ya? Saya rasa teman-teman sudah paham. Next. Mm-mm. Nah, ini elemen laporan keuangan.
Oke. Oke, tadi kan saya singgung kalau aktiva itu sama dengan pasiva. Ya, di dalam aktiva itu ada apa aja? Ada banyak sekali. Next, Mas. Next, next lagi. Terus. Nah, nah, aktiva itu ada tiga. Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap berwujud, dan ada aktiva tetap tidak berwujud. Apa bedanya? Kalau aktiva lancar itu adalah biasanya dalam bentuk kas. Kan ada kas perusahaan ya. Dinamakan aktiva lancar itu karena transaksinya terus-terusan. Ya, ada piutang. Baik piutang wesel maupun piutang usaha. Apa bedanya piutang sama hutang? Ayo, apa bedanya piutang sama hutang? Ada yang tahu? Mm-mm. Kalau nggak kebalik ya? Nggak kebalik ya? Nggak kebalik. Kalau utang, kita ngutangi nang orang. Orang itu yang kita hutangi namanya piutang. Gitu ya. Orang ya, berarti kalau misalnya tadi Mbak ini pinjem ke Mbak Okta buat bayar kuliah, Mbak Okta ini adalah yang menghutangi, Mbak ini adalah piutangnya. Piutangnya Mbak Utang karena diutangi duit tadi. Ya, orang yang kita hutangi itu namanya piutang, gitu ya. Oke. Kemudian ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu kayak misalnya biasanya apa? Biasanya kita DP ya. Atau biasanya kita bayar di awal, biasanya kayak gitu. Terus ada perlengkapan ya. Apa bedanya perlengkapan sama peralatan? Ada yang tahu? Kalau biasanya kan di kantor kan ada macam-macam ya, ada peralatan, ada perlengkapan. Apa bedanya peralatan sama perlengkapan? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa bedanya perlengkapan dan peralatan? Kalau perlengkapan Mm-mm. itu sesuatu barang atau Mm. alat-alat atau sesuatu yang diperlukan atau harus dilengkapi di perusahaan tersebut. Kalau peralatan itu yang sudah ada dan peralatan tersebut sudah bisa kita pakai sesama kayak pekerja dan di yang ada di perusahaan tersebut. Dipakai. Semua juga dipakai sama pekerja ya. Kalau Iya, peralatan itu masuk di aktiva tetap berwujud. Kenapa? Karena peralatan itu adalah biasanya apa? Tidak bisa berubah, nggak bisa diubah-ubah. Contohnya apa? Di kantor itu lemari, meja, Meja. kursi, ya kan? Sifatnya tidak langsung untuk dijual, itu namanya peralatan, ya. Atau misalnya apa yang eh, masa habis pakainya lebih dari Lama. 1 tahun, itu Lama. namanya peralatan. Jadi kantor ada peralatan, jangan bilang perlengkapan, wah beda loh. Kalau peralatan itu dipakainya lebih dari 1 tahun, biasanya lemari, kursi, meja gitu. Ya. Tapi kalau perlengkapan itu kurang dari 1 tahun habis dalam waktu 1 tahun. Contohnya apa? Pensil, pena, Kertas. kertas, gitu. Ya itu masuk ke perlengkapan. Bedanya di situ ya. Oke. Kemudian tanah, bangunan, kendaraan itu juga termasuk aktiva tetap berwujud. Sifatnya tetap, nggak bisa dirubah-rubah, tapi wujudnya ada. Namanya aktiva tetap berwujud. Oke, kemudian ada aktiva tetap tidak berwujud. Wujudnya ada, sorry, aktivanya tetap ya, tapi wujudnya kadang-kadang tidak ada. Contohnya apa? Hak paten sama hak merek. Apa bedanya paten sama merek? Ada yang tahu? Apa bedanya hak paten sama merek? Bermacam-macam. Oke, teman-teman tahu, teman-teman tahu Yakult? Ya, mereknya namanya Yakult, itu namanya merek ya. Botolnya beda dengan yang lain. Ya, dia mempunyai ciri khas botolnya beda. Itu namanya botolnya itu bisa dipatenkan. Jadi bedanya di situ ya. Paham ya? Oke, ya wis iku. Kalau teori ini panjang ya. Kita main logikanya aja.
Oke, next. Ada hutang. Hutang atau biasa disebut dengan kewajiban atau liab. Ada hutang jangka pendek sama hutang jangka panjang. Apa bedanya? Kalau hutang jangka pendek itu hutangnya kurang dari 1 tahun. Ya, kalau hutang jangka panjang lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Yang jangka pendek kalau contohnya ini hutang wesel, hutang usaha, hutang gaji, hutang pajak, pendapatan diterima di muka. Ya, kalau itu jangka pendek. Kalau jangka panjang, contohnya utang obligasi. Ada yang tahu utang obligasi itu apa? Biasanya disertai dengan sertifikat ya. Ya, itu namanya hutang obligasi. Hutang yang disertai dengan sertifikat. Itu biasanya utang ya jaminan. Oke. Permisi Bu, mau Ya, bertanya. heeh. Kalau hutang dividen itu masuknya hutang apa ya Bu? Hutang apa? Dividen. Iya, Dividen itu adalah eh misalnya gini, ada perusahaan A, perusahaannya itu cukup bagus ya. Saya menanamkan saham di situ ya 100 juta misalnya. Saya menanamkan saham di situ 100 juta. Di akhir tahun saya harus dapat laba karena perusahaan ini katanya profit. Laba saya dalam setahun 1 juta. Perusahaan memberikan laba kepada investor itu namanya dividen. Ya, tapi kalau perusahaan itu belum bayar dividen ke saya, pengakuannya adalah hutang dividen. Sampai sini ada pertanyaan cukup jelas? cukup jelas Bu. Terima kasih Oke, Bu. sip. Terima kasih. Oke, kemudian ekuitas. Ekuitas atau modal. Itu ada modal, ada prive, modal saham, agio saham, laba ditahan, dividen ya tadi saya singgung, saldo laba, simpanan wajib, simpanan pokok ya. Apa itu prive? Prive itu gini, misalnya saya tadi menanam saham ke Mbak Okta untuk buka apa kafe ya. Saya nanam saham sebesar 100 juta di bulan Januari. Ternyata bulan Mei saya umroh. Saya nggak punya dana. Saya ngambil modal saya yang sudah saya berikan ke Mbak Okta tadi sebesar 20 juta buat saya umroh. Modal yang disetorkan kepada perusahaan diambil untuk keperluan pribadi namanya prive. Paham? Paham ya. Nah, logikanya gitu. Ya. Penarikan modal Makanya ya kalau Bu. teori ini dihafal ke sampai nganu sapa sing arep ngapal ke buku sakmini ya. Ya, sing ada nanti dibakar terus diminum sing ngono ya. Iya. Ya, jadi makanya akuntansi itu harus dilogika, nggak bisa dihafal. Itu namanya prive. Modal yang sudah diberikan kepada perusahaan, tapi diambil untuk keperluan pribadi, namanya prive. Kemudian ada modal saham, jelas modal yang diberikan kepada perusahaan dalam bentuk saham. Ada agio, laba ditahan. Itu nanti teman-teman bisa dapatkan di mata kuliah akuntansi menengah sama lanjutan ya. Saya tidak bahas secara detail di sini karena tugas saya hanya melihat teman-teman bagaimana membuat laporan keuangan depannya. Dividen sudah, saldo laba oke, simpanan wajib, simpanan pokok teman-teman biasanya didapatkan di dalam mata kuliah akuntansi koperasi. Next, pendapatan. Ya, pendapatan itu ada pendapatan usaha sama pendapatan non usaha. Apa bedanya? Kalau pendapatan usaha itu pendapatan yang berada menjadi usaha utamanya. Misalnya saya jualan gorengan, pendapatan usaha saya dari jualan gorengan. Tiba-tiba musim hujan, saya jualan jas hujan. Jas hujan itu namanya pendapatan non usaha karena usaha utama saya adalah jual gorengan. Paham ya? Nah, di logika ya. Ya, nanti kalau teori ini pendapatan usaha apa wakeh iki ya teori ini ya. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok entitas berupa pendapatan jasa dan penjualan barang dagangan. Kangelan ya. Kita logika aja. Next, beban. Beban banyak. Ada beban pemasaran, beban administrasi, beban di luar usaha. Saya rasa kalau beban teman-teman paham tentang itu. Beban pemasaran itu biaya yang dikeluarkan misalnya untuk pemasaran. Contohnya apa? Iklan, ya kan? Apa sekarang ada Facebook Ads kayak gitu ya, Instagram Ads kayak gitu beban yang dipergunakan untuk iklan. Biasanya masuk beban pemasaran. Beban administrasi kalau misalnya di perbankan, teman-teman nabung setiap bulan ada biaya admin ya toh. Nah, itu termasuk kayak gitu. Beban di luar usaha, beban yang jelas di luar usahanya misalnya apa? Eh Misalnya jualan gorengan tiba-tiba kena pajak retribusi. Wes untung ming 200 repes ya kena pajak. Nah, itu pajak itu di luar dari beban utamanya dia, maka diakui sebagai beban di luar usaha. Seperti itu.
Oke, next. Elemen laporan keuangan. Oh ini apa penjelasan detailnya kayaknya. Ya wes penjelasan detail. Next, next aja Mas. Ini teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Ini definisinya banyak sekali soalnya. Nah ada uang tunai. Nah ini ya. Nanti teman-teman langsung ini aja ya Mas. Tak ini aja. Coba. Nah langsung ke sini aja. Oke langsung ke sini. Sekarang kita sudah masuk ke transaksi jurnal. Jurnal itu adalah pencatatan yang sistematis dan sesuai dengan kronologinya berdasarkan dari transaksi perusahaan. Contohnya yang pertama. Next. Nah, bentuk jurnal seperti ini. Sebenarnya bentuk jurnal banyak, teman-teman. Tapi saya membuat yang teman-teman gampang dimengerti. Ya, bentuknya seperti ini. Nanti di atas namanya jurnal umum. Ya, next, Mas. Nah, ada tanggal transaksi, ya biasanya di sini bulan atau tahun, bulan dan tahun, di sini biasanya tanggalnya. Misalnya Desember 2024, di sini tanggal 1 gitu. Keterangan keterangan ini adalah nama akun-akunnya tadi. Apa ya? Ada aktiva lancar, ada kas, ada pendapatan. Ini nanti masuk di kolom keterangan. Ref ini adalah nanti untuk memindahkan ke buku besar. Kita ketemu di minggu depan, ya. Kita bahas ref. Kemudian debit atau kredit. Untuk mengetahui kapan masuk debit, kapan masuk kredit, pakai saldo normal tadi yang saya jelaskan. Ya, next, Mas. Nah, ini keterangan apa tabel. Next. Contoh kasus yang pertama. Tanggal 3 Mei, PT Cahaya Amelia menginvestasikan berupa uang tunai senilai 10 juta, mesin senilai 50 juta, gedung 100 juta, dan peralatan senilai 5 juta. Jurnalnya apa? Kita sudah masuk ke asumsinya adalah perusahaan Anda namanya PT Cahaya. Anda baru pertama kali membuat perusahaan. Perusahaannya namanya PT Cahaya. Perusahaan masih baru berdiri. Dia butuh uang tunai buat operasionalnya 10 juta. Butuh buat beli mesin senilai 50 juta. Butuh buat sewa gedung atau beli gedung senilai 100 juta. Dan beli peralatan senilai 5 juta. Jurnalnya apa kira-kira? Apa yang bertambah sekarang? Kalau teman-teman baru membuka usaha namanya PT Cahaya Amelia, ini nggak jelas. Ini perusahaan jasa apa ini belum jelas. Ya, yang bertambah apanya kira-kira? Kalau investasi berupa uang tunai, mesin, gedung, peralatan, apa yang bertambah? Apa? Modal. Oke, modal bertambah tadi di mana? Kredit. Berarti kreditnya sudah dapat tadi ya. Debitnya berarti apa? Kas karena ada uang tunai. Ya, terus ada lagi kan tadi kas itu masuk apa? Harta ya. Harta bertambah di debit. Debitnya dapat kas. Next, Mas. Nice. Oke, kita masukkan tanggal next. Oke. Next. Next. Nah, uang tunai atau kas senilai 10 juta di debit. Terus ada lagi apa? Mesin. Mesin masuk apa tadi? Harta ya. Harta bertambah juga di debit. Gedung, gedung juga masuk harta ya. Harta bertambah debit. Peralatan juga bertambah di debit. Tinggal kreditnya tadi apa? Tadi Mas nyampaikan apa? Modal. Modalnya senilai totalnya ini. Balance enggak? Debit 165 juta, kreditnya juga 165. Balance enggak? Nah, ini namanya akuntansi. Sampai sini ada pertanyaan, mungkin yang online ada pertanyaan. Gampang mau gampang? Ya sih gampang, ya masih gampang ya. Nanti ketemu sing rumit, pusing, makanya dasarnya harus teman-teman kuasai dulu. Next, kasus yang berikutnya. Tanggal 10 Juni, perusahaan Anda meminjam uang ke bank. Kalau meminjam uang ke bank, muncul apa? Muncul apa kok kredit? Muncul utang ya kreditnya nanti ya kan kan masih hutang masih pinjam ke bank muncul namanya hutang hutangnya bertambah enggak bertambah hutang bertambah di kredit berarti debitnya apa kenapa kas
Iya, next, apa next? Ya, kebetulan di sini tidak menyampaikan ya, masuknya kemana ke logikanya kalau kita ini kan masuk ke kas ya, karena kas perusahaan bertambah, ya enggak? Kas bertambah tadi kas itu masuk harta, harta bertambah itu di debit senilai 10 juta. Kalau hutangnya juga bertambah, hutang bertambah di kredit 10 juta. Gampang ya? Gampang toh ya. Engko pas kayak soal dhewe bingung gue ya. Biasane ngono. Oke, next. Tuh berikutnya. Tanggal 12 Juni, PT Anda membeli perlengkapan secara kredit. Muncul apa? Hutang. Oke, berarti hutangnya bertambah apa berkurang? Bertambah. Bertambah di mana? Kredit debitnya apa? Kok nggak ada? Ya harus ada dong. Perlengkapan. Karena apa? Karena bilangnya membeli perlengkapan. Ya, next, Mas. Nah, harus balance posisi debit dan kreditnya harus balance 1 juta. Kalau online, kalau saya kecepatan bilang ya yang online ya. Kalau saya kecepatan. Soalnya kadang-kadang saya kalau ngomong wis rasa di stop ya. Ya. Oke, next. Debit sama kreditnya. Berikutnya, tanggal 15 Juni, PT Anda membeli kendaraan secara tunai. Sah? Sah, ngono ya bisa deh. Secara tunai, sah, sah gitu ya. Oke. Secara tunai kepada dealer Melati. Apanya yang bertambah? Apanya yang bertambah kok debit? Ini semangat banget. Apanya yang bertambah? Hah? Kendaraan. Dia kendaraan bertambah di mana? Keterangan pendataan bertambah di mana? Hmm? Iya, harta bertambah di debit. Berarti kreditnya apa? Kenapa, Kak? Karena membelinya secara tunai, berarti pakai uang perusahaan sendiri. Makanya kasnya kredit. Pinter, oke. Next. Ya, next. Contoh yang berikutnya, tanggal 16 Juni menerima pelunasan piutang. Berarti ada orang yang hutang ke perusahaan, membayar piutang. Orang tersebut membayar ke kita sebesar 1 juta. Yang bertambah apanya? Iya, duitnya berupa apa? Kas. Kas bertambah di debit. Kreditnya apa? Piutang. Kenapa piutang? Di kredit. Piutangnya berkurang. Ya karena bayarku piutangnya berkurang. Ya, ya harus di logika gitu ya. Ya, oke. Siapa sih bingung? Enggak ya. Oke, setengah 8 ya. Alhamdulillah enggak bingung. Next. Tanggal 20 Juni, perusahaan menyelesaikan sebuah pekerjaan dan menyerahkan kepada pelanggan. Atas transaksi ini diterima uang tunai sebesar 5 juta. Kalau sebuah pekerjaan, artinya perusahaan ini jasa, pedagang, pemanufaktur. Jasa. Berarti kalau jasa pengakuannya tadi pendapatan apa penjualan? Pendapatan. Berarti yang bertambah apanya? Kasnya bertambah di debit, pendapatannya bertambah apa berkurang? Bertambah di kredit. Siapa yang bingung? Kembali ke saldo normal tadi. Siapa yang bingung? Bingung? Bingung tak ulang. Perbedaannya apa? Oke. Pendapatan ini karena jasa yang kita berikan. Jasa itu kan belum kelihatan, hanya aktivitasnya aja kan. Kelihatannya baru dalam bentuk uang kan. Ya enggak? Kan kita nerima pekerjaan tapi orangnya sudah bayar ke kita. Berarti kalau dia membayar kita, kita terima uang. Uang dalam bentuk apa? Kas. Kasnya sebesar apa bertambah di debit sebesar 5 juta. Selain dapat kas, pendapatan kita juga bertambah.
Yang awalnya orang tersebut belum pernah memperkerjakan kita, akhirnya orang tersebut mau memakai jasa kita. Pendapatan kita bertambah, pekerjaan kita bertambah. Pendapatan bertambah tadi disampaikan di kredit. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Next. Tanggal 21 Juni, perusahaan menyelesaikan sebuah pekerjaan, tapi dibayarnya bulan depan. Muncul apa? Hutang, popi hutang. Hutang, popi hutang. Hutang, popi hutang. Siapa yang berhutang? Satu, dua, tiga, empat. Berarti sisanya hutang. Hutang ya. Kan dia memberikan pekerjaan ke perusahaan kita ya. Tapi nggak langsung dibayar loh. Bayarnya masih bulan depan loh. Berarti piutangnya bertambah. Orang tersebut hutang ke kita. Nambah. Ya, berarti piutang. Orang tersebut kan hutang nang kita. Yang awalnya belum ada yang hutang ke kita. Tiba-tiba orang itu, wes aku mau pekerjaan ini cepat selesai. Tapi aku bayarnya masih bulan depan. Berarti dia piutang kita. Karena belum bisa membayar ke kita. Ya, pengakuannya piutang bertambah. Piutang itu miliknya harta. Piutang bertambah posisinya di debit. Kreditnya apa? Kenapa pendapatan? Iya, karena pendapatannya bertambah meskipun dibayar di bulan depan. Kan ada pekerjaan disuruh ke kita. Ya, pendapatan juga bertambah di kredit. Bingung? Tambah bingung pisan. Ya, tadi contohnya kayak gampang ya, Bu. Pas soal kok ngeluh ya, Bu, ya aku ya. Ya, karena belum terbiasa, ya. Nanti kalau sudah terbiasa, oh, maksudnya seperti ini. Nggak apa-apa. Dari kebingungan ini, insya Allah nanti tambah bingung. Ya, salah. Oke. Tanggal 22 membayar hutang untuk perlengkapan. Apanya yang bertambah? Duitnya dalam bentuk apa? Hah? Ya, perlengkapannya berarti bertambah berkurang. Membayar hutang atas pembelian perlengkapan. Berarti apanya yang bertambah, apanya yang berkurang? Kasnya berkurang, hutangnya juga berkurang. Masuk sih, kita lihat. Hutang berkurang di mana? Karena kita membayar ya, berarti hutang kita berkurang ya. Hutang berkurang di mana? Debit. Berarti kreditnya apa? Next, Mas. Kas. Karena kita bayar pakai uang. Bener tadi. Uangnya apa? Uangnya kita berkurang, tapi dalam bentuk apa? Kas. Ya, kasnya berkurang di kredit. Next. Tanggal 26 membayar listrik jelas ini. Berarti debitnya apa? Beban listrik karena beban bertambah di debit. Kreditnya apa? Kenapa kas? Kenapa nggak utang? Hmm? Yo iya tak bayar listrik nak diutang berarti PLN-nya miliknya baik. Ya, ya mesti bayarnya pakai kas, ya. Kasnya berkurang di kredit. Ya berarti teman-teman sendiri PLN dibayarnya dengan utang ya. Oke, next. Si perang soal lagi ya. Nah, ini untuk keperluan pribadi tadi namanya apa? Priva atau prive. Oke. Berarti debitnya apa? Kreditnya? Iya, kreditnya adalah kas. Karena kenapa? Apa tadi kayak contohnya tadi saya mengambil uang pribadinya perusahaan untuk keperluan pribadi saya. Berarti uang perusahaan berkurang. Uang itu apa? Kas. Kasnya berkurang di kredit. Untuk keperluan apa? Prive. Prive bertambah berarti privenya bertambah di debit. Siapa sih yang bingung? Ya, ya, nggak apa-apa ini next saja. Next. Oh, sampai sini ada pertanyaan. Jam biro iki. Jam 8 kurang. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Oke, next Mas.
Ini nggak usah, next saja. Yuk, kita bareng-bareng aja. Jawabannya apa langsung? Sukma mendirikan usaha yang bergerak di bidang jasa, ya, berupa servis kendaraan roda 2. Modalnya berupa kas 5 juta, perlengkapan bengkel 10, bangunan 25, tanah 40. Debitnya apa? Kas, apa lagi? Hmm, hmm. Kreditnya apa? Modal. Nomor tanggal 3. Meminjam uang ke bank. Debitnya apa? Kreditnya hutang. Ya, kreditnya hutang. Oke, 4, 8, 14, 17. Wis kerja no wis. Nanti kita bahas bareng-bareng. Langsung langsung apa debitnya apa gitu, nggak usah pakai tabel ya. Debitnya apa, kreditnya apa, langsung gitu aja. Ngerjakan tanggal 4, 8, 14, 17. Teman-teman yang online saya absen ya. Angel Karunia dimohon menyalakan mic untuk bilang hadir. Angel, oh masuk hadir ya. Oke. Gracia Rutri Kusumastuti Sanyoto. Diri, Oke. Bu. Oke. Laila Alivia Mardotila hadir ya. Najwa Putra Ilba. Hadir, Bu. Oke. Nufiudin. Hadir, Bu. Oke. Nurul Anwar. Nggak ada. Hadir, Nurul. Bu. Nurul Anwar ada? Hadir, Bu. Oke. Ada? Setio Rudito. Hadir, Bu. Oke. Sugiarto Effendi. Sugiarto Effendi. Nggak ada. Sugiharto Effendi. Oke. Teman-teman online ada pertanyaan mungkin sambil mengerjakan yang tanggal 4, 8, 14, 17. Belum, Bu. Boleh raise hand mungkin yang mau tanya? Boleh raise hand kalau misalnya bingung di chat. Boleh raise hand. Kita bahas bareng-bareng. Tanggal 4, membeli secara tunai peralatan bengkel kepada UD Cahaya. Berarti apanya yang bertambah? Peralatan ya. Peralatannya bertambah Peralatan. di Debit debit sebesar 4 4 juta. juta. Kreditnya apa? Kas. Kas. Kenapa kas? Karena Karena membeli secara tunai. tunai. Tanggal 8, membeli peralatan bengkel kepada toko makmur. Apanya yang bertambah? Peralatan. Dibayar tapi dibayar bulan Februari, bulan depan ya. Ya, transaksinya di Januari. Berarti muncul apa? Hutang. Hutang bertambah di Usaha. kredit. Berarti debitnya Kredit. peralatan bengkel, kreditnya adalah adalah hutang hutang. senilai 2 juta. Tanggal 14, membeli perlengkapan bengkel senilai 1 juta. Cuman baru dibayar 750. Sisanya belum dibayar. Bayar. Sisanya yang belum dibayar ini muncul apa? Hutang. Hutang. Oke. Di debit Berarti kasnya apanya yang 7. bertambah? Perlengkapannya bertambah Perlengkapannya senilai 1 1 juta. Terus apa lagi? Kasnya Kasnya kredit 750. bertambah di Kredit. kas bertambah di Kasnya debit. Berapa? debit 750. 750. Berarti debitnya sorry, nggak salah ta? Enggak, salah. Kasnya yang dikredit ya, Bu? Iya, ya, 750-nya harusnya di mana? Dikredit. Kredit, ya karena kan kita membeli perlengkapan loh ya. Iya. Kita yang beli ya. Iya. Ya, kita baru Hutangnya membayar yang 750, didebit. berarti kas kita berkurang. Kas kita berkurang di kredit sebesar Kredit 750 750. dan Sisanya hutang. tadi apa muncul apa? Hutang. Muncul apa kok 250? Muncul hutang Hutang ya. Muncul hutang 250 senilai di debit. 250. Kredit. Kredit Di ya, Bu? kredit, betul. Iya. Berarti di debit 1 juta, di kredit juga 1 1 juta juta. ya, Iya. balance ya. Tanggal 17, menyelesaikan suatu pekerjaan servis yang telah diserahkan kepada pelanggan.
atas pekerjaan tersebut kita terima uang 1 juta. Berarti debitnya apa? Pendapatan apa kas? Kas kita Kas. bertambah ya dari Ya, karena kas. terima uang 1 juta itu tadi di Iya, debit. Kreditnya apa berarti? Pendapatan. Kenapa? pendapatan, Karena pendapatan bertambah di kredit. kredit. Wis baru Kredit. nyambung kok. Iya, Ya, oke. Kita ketemu lagi minggu depan. kenalan Ya, dulu, Bu. ada yang tanya mungkin yang online? Mm-mm. Bu, ada grup WA-nya, Bu. Boleh kalau mau bikin grup WA. Ya, Ya, iya, Bu. mungkin teman-teman ada salah satu yang mungkin di offline aja yang bikin ya Pak. Nanti kita share di grup. Iya, Bapak sama teman-teman yang online masuk Nanti aja saya di lagi grup ya, biar kita bentuk yang di offline aja ya. iya, Iya. Ibu. Nanti kita share teman-teman yang online bisa join di grup nanti. Oke, Boleh. boleh salah satu ya bikin grup ya. Nomor telepon saya 08, silakan dicatat. Satunya 4 kali, 22, 373. Oke. Tadi mau tanya apa Mbak? Hmm. Nomor 14, gini, kita ini kan perusahaan jasa ya. Kita membeli kebetulan perusahaan ini servis kendaraan, perusahaan bengkel ya. Nah, kebetulan karena kita perlu namanya perlengkapan bengkel. Mungkin apa dongkrak ya bisa misalnya kayak gitu ya. Kita Iya, beli dongkrak senilai 1 juta. Ternyata kita cuma punya uang 750. Ya, berarti barangnya harganya 1 juta itu tadi diakui sebagai perlengkapan. Perlengkapan bertambah di debit. Kita iya, bayar 750 ini kan pakai uang tunai. Ya, uang tunai kita kasnya, berkurang. Uang tunai berkurang atau dalam bentuk kas berkurang di kredit. kredit, Ya, terus ada terus hutang, sisanya belum dibayar sebesar 250. 50, Itu diakui sebagai hutang, hutang. Hutang bertambah di kredit. kredit. Wis gitu. Paham ya? Paham. Di kredit. Iya betul. Paham ya? Mm, Iya, Oke. Sudah ya? Sudah ini ya? Bikin grup ya? Oke. Silakan untuk ini grup WA-nya. Silakan teman-teman yang mau join di izin tanya Bu, kenapa kredit dan debit harus seimbang atau sama? Bagi saya alami di sini debit dan kredit tampak terbalik ketika menyangkut rekening bank. Benar, kalau rekening bank itu berbeda. Ya, pola pikirnya adalah kalau di bank biasanya teman-teman ini kan kredit. ketika ngeprint buku tabungan, posisinya kan debitnya jadi kredit, kreditnya jadi debit. Ya enggak? Iya, Ya, iya, biasanya kayak gitu ya. Nah, itu kenapa berbalik? Ya karena yang mencatat itu adalah bank. Bank itu kalau ada uang nasabah itu nabung di bank, pengakuannya adalah bank itu duwe utang. Jadi uang yang disimpan di nasabah yang nyimpan uang di bank itu bukan malah seneng bank. Karena itu jadi utang, karena harus ada dikembalikan kepada nasabah. Makanya pengakuannya adalah terbalik. Logikanya gitu. Nanti teman-teman akan dapat sendiri perbankan. Ya, saat ini kita masuk di jalur jalur benar dulu ya. Nanti kalau sudah perbankan pola pikirnya dibalik. Gitu ya. Mas Nur Nafi Udin, paham ya? Oke, siap. Oke, sip, mantap. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya closing sudah jam 8. Sedikit materi tapi kena ya di teman-teman ya iya, gitu ya repot nanti kalau terlalu lama sampai jam 10 nggak paham-paham ya pusing juga saya ya yang penting sedikit tapi paham teman-teman. paham. Oke, kalau teman-teman bingung nggak apa-apa nanti kita komunikasi di WA atau di grup ya, misalnya teman-teman ada apa soal yang memang bingung kita bisa komunikasikan di grup WA. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Sekian dari saya. Selama saya 2 jam ini tadi, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman online. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Bu.